Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 10C SMA Islam Ulunuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umat-umatnya tetap mengikutinya dengan baik hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak-anak kami semua, para siswa kelas 10C yang sangat kami banggakan? Semoga antum semua dalam kondisi sehat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat kembali atau dapat menjalankan kegiatan sehari-hari, aktivitas harian antum dengan baik dan lancar. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah, setelah kita kemarin melalui serangkaian kegiatan ulangan ya, kita mulai dengan ulangan praktek, kemudian kita lanjuti dengan ulangan tulis ya. Ulangan praktek tengah semester 1 ya. Ulangan tulis juga penilaian tengah semester 1. Maka kembali kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita. Kegiatan pembelajaran daring kita ya, masih pada pelajaran matematika untuk siswa kelas 10C. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, kita saat ini sudah masuk di bab yang kedua ya. Pada bab yang pertama kita sudah menyelesaikan sistem persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kita masuki yang kedua, ini sistem persamaan linear 3 variabel. Pada pertemuan yang sebelum ulangan kemarin, kita sudah sempat masuk ini. Kita bahaslah inti materi, kemudian kompetensi dasar, ya kan? Apa yang diharapkan setelah nanti kita menyelesaikan bab ini. Kemudian pengalaman belajar apa yang antum akan dapati di sini, ya. Karena ini sistem persamaan linear 3 variabel ini lanjutan dari sistem persamaan linear 2 variabel. Gitu dia. Hanya lanjutan. Jadi insya Allah tidak begitu sulit, hanya pengembangan materi ya, itu dia, hanya pengembangan materi. Kemudian kita sudah mengenal dengan istilah-istilahnya kemarin, kemudian kita sudah masuk ke peta konsep ya, apa aja langkah-langkah yang harus kita jalani akan kita jalani ke depannya untuk menyelesaikan bab ini ya. Kemudian kita juga sudah masuk ke poin yang A kemarin, menyusun dan menemukan konsep sistem persamaan linear 3 variabel ya. Kemudian didatangkanlah ada contoh permasalahan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya, membahas contoh permasalahan yang diberikan ya. Kita juga sudah bahas ini, kita sudah ceritakan ya terkait dengan kisah ada rakyat di daerah Tapanuli ya, yang mata pencariannya umumnya bekerja sebagai petani padi dan palawija, perkebunan sawit ya, karet dan coklat. Kita sudah jelaskan ini kemarin sebelum ulangan itu ya. Kita sudah bahas juga ini dia, bagi apa saja ikuti pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari permasalahan ini. Kita sudah sampai di sini ya kemarin ya. Jadi diketahui ada 3 jenis pupuk kemarin itu ya, pupuk urea, pupuk SS, dan pupuk TSP. Harga per karung setiap jenis pupuk berbeda-beda. Urea Rp75.000 satu karung, SS Rp120.000 satu karung, dan TSP Rp150.000 satu karung. Kemudian apalagi hal yang kita dapat dari
dari soal, banyak pupuk yang dibutuhkan 40 karung. Totalnya urea tambah SS tambah TSP, total dari 3 jenis pupuk itu yang dibutuhkan berapa? 40 karung. Apalagi data yang kita dapatkan, pemakaian pupuk urea 2 kali lebih banyak dari pupuk SS. Itu tambahan lagi tuh. Jadi berarti mana lebih banyak? Pemakaian pupuk mana lebih banyak? Iya, pupuk urea. Pupuk urea 2 kali lipat dari pupuk SS. Misalkan jika pupuk SS kita butuhkan 10 karung, berarti pupuk urea 2 kalinya 20 karung. Itu dia. Kemudian dana yang tersedia, modal yang tersedia untuk membeli ketiga jenis pupuk tadi sebesar berapa? 4.020.000 rupiah. Jadi anak-anak Ustaz dan Ustaz banggakan, ketika nanti antum temui permasalahan dalam bentuk kasus, soal cerita dan yang lainnya, antum kumpulkan dulu data dari soal. Itu dia cara penyelesaiannya. Kumpulkan dulu data soal. Ya kan? Data pertama masuk, data kedua masuk. Kumpulkan data, sudah lengkap data, baru kita olah datanya. Cara mengolah data bagaimana? Cara mengolah data dengan cara buatkan ke dalam persamaan linearnya atau ke dalam model matematika. Itu dinamakan, dibahasakan model matematika ya anak Ustaz ya. Kenapa dinamakan model matematika? Ya, karena model, artinya kisah soal cerita itu dimodelkan dalam bentuk matematika, makanya namanya model matematika. Di sini kita misalkan dulu ya, biasa karena kalau untuk membuat model matematika atau sistem persamaan linear 3 variabel itu, dia harus dimisalkan dulu. X tadi banyak pupuk jenis urea, Y banyak jenis pupuk SS yang dibutuhkan dalam satuan karung ya, Z banyak jenis pupuk TSP yang dibutuhkan dalam satuan karung. Berdasarkan informasi atau data tadi yang di atas, apa katanya? Kebutuhan 3 jenis pupuk tadi berapa karung? 40. Maka di sini kita buat X tambah Y tambah Z sama dengan 40. Kemudian pupuk urea ya. Pupuk urea 2 kali lebih banyak dari pupuk SS, ya kan? Berarti urea sama dengan 2 kali SS, berarti X sama dengan 2Y. Karena X itu untuk urea, Y untuk SS, X sama dengan 2Y. Kemudian karena X itu dinisbatkan pada jenis pupuk sesuai dengan satuan karung, dikarenakan modal yang tersedia tadi berapa modalnya anak Ustaz? Taib 4.020.000, maka dapatlah model yang ketiga atau persamaan linear 3 variabel yang ketiga, 75.000X. Ini artinya apa 75.000X? 75.000 harga sekarung untuk jenis pupuk X apa X? Urea. Ditambah 120.000 itu harga sekarung untuk jenis pupuk SS, makanya 120.000Y tambah 150.000 untuk jenis pupuk TSP yang kita misalkan dengan Z, maka 150.000Z, yang mana total dari 75.000X tambah 120.000Y tambah 150.000Z sama dengan 4.020.000. Taib. Inilah yang dinamakan dengan persamaan linear 3 variabel. Nih, ada X, ada Y, ada Z. Ada 3 variabel di situ. Tapi kalau yang ini nggak dikatakan persamaan linear 3 variabel. Ini berapa variabel ini? 2, jelas lah, kan hanya X sama Y di situ. Maka 2 variabel. Kembali lagi yang 2, 3 ini juga namanya sistem persamaan linear 2 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel karena ada 3 variabelnya X, Y dan Z. Oke, kita selesaikan. Langkah pertama. Karena tujuan yang ingin kita capai dari kasus atau permasalahan kali ini, kita mau tahu ya dari soal tadi, ini dia, berapa karung pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan untuk setiap jenisnya. Itu. Jadi untuk setiap jenisnya itu berapa karung?
mau kita beli. Berarti kita mau tahu ini berapa besar X atau berapa nilai X, berapa nilai Y, berapa nilai Z. Bagaimana kita mendapatkannya? Mari simak penjelasan berikutnya. Oke. Masuki langkah pertama, substitusikan persamaan 22 ke dalam persamaan 21. Jadi nih, si X sama dengan 2Y, antum masukkan ke sini. Sub. Ulangi. X sama dengan 2Y masukkan ke sini. Sub. Oke? Namanya juga substitusi. Substitusi berarti gantikan. Siapa saat yang kita gantikan? Yang kita gantikan si X di atas. Si X di persamaan pertama kita gantikan menjadi 2Y. Maka, coba perhatikan. X sama dengan 2Y. Itu persamaan 22. Dan X tambah Y tambah Z sama dengan 40 persamaan 21. Kita masukkan X sama dengan 2Y ini ke sini. X ini masukkan ke sini. Sub. X ini katanya 2Y. Berarti tergantikanlah X ini dengan 2Y. Ini dia. 2Y tambah Y tambah Z sama dengan 40. Kemudian, adakah variabel yang sama? Kalau ada variabel yang sama, maka kita bisa kita bisa gabungkan dia, tergantung operasinya apa. Kalau tambah berarti 2Y tambah Y sama dengan 3Y. 3Y tambah Z sama dengan 40. Ini sebagai persamaan keempat. Jadi persamaan keempat dia harus nyambung Ustaz ya. Jadi yang berderet dia, ini persamaan pertama, kedua, ketiga. Nanti kalau kita dapatkan lagi, masukkan dia ke 4 dan seterusnya. Langkah kedua ya, selanjutnya substitusikan persamaan 22. Mana persamaan 22? Iya, ini ke dalam persamaan 23. Ini masukkan ke sini, sub. Ini masukkan ke sini, sub. Sehingga diperoleh apa? Yang tadinya X sama dengan 2Y sebagai persamaan 22 dan 75X tambah 120Y tambah 150Z sama dengan 4020. Sat, boleh gini Sat. Di atas tadi kan Anda lihat 75.000X tambah 120.000Y tambah 150.000Z sama dengan 4.020.000. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Berarti semuanya dibagi berapa ini? Iya, dibagi dengan 1000. Nggak apa-apa. Lebih sederhana angkanya boleh, asalkan pembagiannya adil. Kalau ruas kiri dibagi semua dengan 1000, ruas kanan pun kena. Makanya jadinya yang tadi 75.000X jadi 75X, 120.000Y jadi 120Y, 150.000Z jadi 150Z sama dengan 4.020.000 jadi 4.020. 4.020.000 jadi 4.020. Nilai X sama dengan 2Y ini yang dimasukkan ke sini, sub. Ini masukkan ke sini, sub. Maka yang tadinya 75X berganti jadi 75 kali 2Y. Si X ini diganti menjadi 2Y. Ini dia. Ini jadinya 75 kali 2Y tambah 120Y tambah 150Z sama dengan 4.020.000. Ada nggak yang sama? Ada, jumpakan lagi. Nih, maka 75 dikali 2 kan 150. 150Y ditambah 120Y jadilah 270Y. Pas. Tambah 150Z sama dengan 4020. Dapatilah ini persamaan keberapa? Nyambung. Persamaan kelima, betul. Ya. Dapat 24, dapat 25. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita laga dia. Si persamaan 24 sama 25 kita laga. Jadi gini dia misinya Ustaz. Dari yang tadinya awalnya 3 variabel, kita harus upayakan jadilah dia menjadi 2 variabel dulu. Buat 2 persamaan baru yang masing-masing sudah terdiri dari 2 variabel. Itu misi kita. Karena kalau masih 3 akan sulit kita mengeliminasinya. Buat dia menjadi 2 variabel dulu. Inilah dia. Persamaan 24 udah dapat 2 variabel, udah 2 variabel ya, YZ. Ini juga 2 variabel YZ. Dan variabelnya harus sama. Kalau di 24 Y sama Z, di 25 juga harus Y sama Z. Kalau di 24 X sama Y, di 25 juga X sama Y. Kalau di 24 X sama Z, di 25 juga X sama Z. Gitu. Harus sama variabelnya. Karena misi kita mau menghilangkan salah satunya agar dapat nilai X, Y, Z-nya satu persatu. Ya.
Jadi kita eliminasi persamaan 24 sama 25. Ini dia rap. Oke. 3Y tambah Z sama dengan 40. 27Y tambah 15Z sama dengan 402. Ah, ini dia. Biasalah, tuh kan udah pernah belajar eliminasi ya kan? Yakin Ustaz, masih ingat itu di dalam ingatan. Tertanam kuat di dalam hati sanubari itu insyaallah. Jadi makanya kan Ustaz katakan gak sulit insyaallah, ini pengembangan aja dia dari 2 variabel sekarang 3 variabel dah. Nah, ini kan kembali lagi ke 2 variabel. Kalau udah kembali ke 2 variabel insyaallah udah mahir lah, udah paham ya. Jadi tugas kita kalau sudah 2 variabel kan kita mau menghilangkan salah satunya. Menghilangkan salah satu variabel. Cara menghilangkan salah satu variabel, samakan dulu koefisiennya, ya kan? Gitu kan? Iya. 3Y sama 27Y. Bisa nggak sama-sama kita samakan ini? Kita bawa kemana? Bisa. Sama-sama bawa ke 27. Berarti yang atas si 3 kali 9, yang ini dikali 9 semua, yang bawah cukup dikali 1, kan sama. Tapi kali ini jadi banyak, ada 2 pilihan. Antum mau matikan X dulu boleh. Berarti kalau matikan X dapat Y, matikan Y dapat X, kan gitu dia. Kalau di contoh kasus kali ini kita selesaikan matikan Y. Matikan Z. Maka misi kita menyamakan koefisien Z. Di atas koefisien sudah 1, di bawah 15. Maka untuk menyamakan sama-sama 15, maka di atas kali 15, di bawah cukup kali 1. Jika dikalikan dengan 15, maka seluruh unsur ini kena dikali 15. Makanya ketika dikali 15 dikali 3Y 45Y, 15 dikali Z 15Z, 15 kali 40 600. Yang bawah karena dikali 1 maka nggak ada yang berubah, tetap 27Y kali 1 tetap, 15Z kali 1 tetap, 402 dikali 1 tetap. Setelah misi kita menyamakan koefisien itu sudah kita dapati, maka apa operasi yang harus kita terapkan supaya mati si Z? Maka kurang di sini kita buat. Kalau tambah berarti jadi hidup si Z. Padahal tugas kita mematikan. Maka supaya mati dia kurang. Maka 45Y dikurang 27Y sama dengan 18Y. Kemudian 15Z kurang 15Z. Habis ya. Kemudian 600 dikurang 402 sama dengan 198. Maka anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, sampai sini kita sudah dapati 18Y sama dengan 198. Ingat, kalau operasi perkalian lawannya siapa? Siapa lawan kali? Naam, pembagian. Maka tinggal nyari Y. Bagaimana cari Y? Maka mencari Y ya, 198 dibagi 18. Dapatlah Y-nya berapa? 11. Oke? Y dapat 11. Nah, setelah dapat Y sama dengan 11, kira-kira kemana kita masukkan dia supaya dapat variabel berikutnya? Y udah dapat kita 1, Y dapat 11 ya, oke. Bebas. Antum mau masukkan ke persamaan 24 boleh. Karena di sini ada Y kan. Cari yang ada Y-nya. Yang ada Y-nya tetapi hanya 2 variabel di dalamnya. Kalau 3 jangan, belum bisa kita dapatkan 2 lagi variabel yang tersisa. Contoh ini, kita ambillah 3Y tambah Z sama dengan 40. Ya. Kalau di sini dia pakai yang X sama dengan 2Y boleh juga. Kan di sini ada ya, X sama dengan 2Y boleh juga. Makanya banyak caranya, antum bebas pilih. Mana yang lebih mudah, mana yang lebih efektif waktu ya, efisien ya. Kemudian dia di sini ambil X sama dengan 2Y. Setelah kita dapatkan Y-nya sama dengan 11, maka tinggal masukkan ke sini. X sama dengan 2Y berarti mencari X sama dengan 2 dikali Y. Berarti 2 dikali 11. Dapatlah nilai X-nya berapa? 22. Sudah 2 variabel kita dapati. Tinggallah kita cari 1 variabel lagi. Siapa itu yang belum dapat? Z. X sudah Y sudah dapat 11. X sudah dapat 22. Tinggal siapa? Z. Giliran mencari Z, maka antum harus cari persamaan yang terdiri dari 3 variabel. Kenapa? Karena kan kita mau cari Z, 3 variabel yang ada Z-nya. Atau kata kuncinya antum cari persamaan yang ada Z-nya. Itulah dulu dia. Yang ada Z-nya, mana ada Z? Yang ini nggak bisa kita pakai. Yang ini ada, boleh pakai. Jadi ini boleh pakai, ini boleh pakai. Tapi antum pilih aja yang lebih mudah angkanya. Nggak perlu kita pilih-pilih yang angka lebih besar. Toh nanti hasilnya sama. Mana yang kita pilih? Yang atas rasa jelas. Kan ringan ini. X tambah Y tambah Z sama dengan 40. Udah, ambil ayo. Berarti
X tambah Y tambah Z sama dengan 40. Gantikan variabel yang udah kita dapati. Siapa aja tadi? X berapa? 22. Berarti 22 tambah Y berapa? 11 tambah 11 tambah Z sama dengan 40. Dah? Berarti mencari Z sama dengan ini berapa ini? 22 tambah 11 33. Maka mencari Z, hasil penjumlahan 22 tambah 11 yang sama dengan 33 kita pindahkan ke ruas kanan. Ingat, kalau pindah atau menyeberang, ya kita anggap ini sebagai jembatan ini sama dengan setiap ada pindah dari kanan ke kiri atau sebaliknya itu berubah tanda. Kalau di sini tadinya tanda 33 positif, maka kalau kita seberangkan ke ruas kanan, maka jadilah minus 33, berubah tanda dia. Sebaliknya, kalau di sini negatif, kita seberangkan ke sana jadi positif. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Setiap menyeberang, itu jangan lupa. Maka dapatlah nilai Z berapa? 40 dikurang 33, dapatlah nilai Z sama dengan 7. Selesai. Semua variabel sudah kita dapatkan. Jadi anak-anak Ustadz, kita dapatilah nilainya semua ya. Ayo kita rangkum. Berarti X-nya tadi 22, Y-nya 11 dan Z-nya sama dengan 7. Dengan mensubstitusikan X sama dengan 22 dan Y sama dengan 11 ke persamaan 21, diperolehlah Z sama dengan 7. Ini proses operasi ini maksudnya nih yang diceritakannya di sini. Dapatlah Z-nya sama dengan 7. Dengan demikian, ketahuanlah atau kita dapatilah hasil bahwasanya banyak pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan berapa? Iya, untuk urea sebanyak 22 karung. Karena tadi X kita misalkan untuk jenis urea. Berarti Pak Panjaitan harus beli pupuk urea sebanyak 22 karung. Beli pupuk SS sebanyak berapa? 11 karung. Dan beli pupuk TSP sebanyak berapa? 7 karung. Coba kita lihat. Di sini ada nggak tadi? Nah ini. Coba kita membuktikan benar nggak saat jawabannya itu. Coba. X tambah Y tambah Z sama dengan berapa? 40. Coba antum totalkan. Kira-kira 22 tambah 11 tambah 7 pas nggak 40? Pas ya? Pas. Karena dikatakan tadi Pak Panjaitan membutuhkan karung pupuk itu totalnya 40 karung dari 3 jenis pupuk itu. Oke. Terbukti, kita dapatilah hasil. Sudah selesai kasus permasalahan kita kali ini. Berarti Pak Panjaitan harus beli pupuk urea sebanyak 22 karung, pupuk SS sebanyak 11 karung, dan pupuk TSP sebanyak 7 karung. Jadi modalnya pun cukup. Tujuan yang ingin dicapai dia diperolehnya tercapai ya kan, 40 karung ya, yang mana juga pupuk urea katanya 2 kali lipat dari pupuk SS katanya terpenuhi. Coba antum lihat 22 karung ini 11, berarti pupuk urea, kebutuhan pupuk urea 2 kali lipat lebih besar dari pupuk SS. Terpenuhi semuanya, alhamdulillah. Sudah selesai permasalahan kita kali ini ya. Insyaallah gitulah mekanismenya anak-anak Ustaz ke depan. Antum gak usah bingung ketika antum nanti temui nanti permasalahan ke depan terkait kasus soal sistem persamaan linear 3 variabel. Antum baca dulu, kumpulkan data dulu dari soal. Apa saja data yang diketahui? Oh Ustaz ini Ustaz dibutuhkan sekian-sekian Ustaz. Oke. Kemudian jumlah ini Ustaz 3 kali lipat dari jumlah ini Ustaz kebutuhannya. Oke. Total biaya yang dipunyanya Ustaz sekian Ustaz. Oke, kita kumpulkan dulu datanya, baru kita bisa buat ke dalam model dan kita bisa lakukan langkah-langkah seperti kasus permasalahan yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Antum bisa lihat ginilah cara penyelesaian kedepannya terkait dengan kasus-kasus atau contoh permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat ya. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Insyaallah nanti Ustaz akan kirim satu soal. Kita tes dulu satu soal, antum kerjakan di rumah. Ustaz tunggu sampai pukul 18.00. Ya, kerjakan masing-masing. Ustaz gak mau kerja sama. Contohnya sudah Ustaz kasih, antum bisa ikuti contohnya, ikuti langkah-langkahnya. Ya, coba dulu kerja mandiri ya. Kerja mandiri, dapati hasilnya. Ustaz tunggu sampai 18.00. Pengumpulan jawaban sampai pukul 18.00 WIB. Semoga antum semua ya bisa melaksanakan arahan atau instruksi Ustaz. Ustaz sangat mengharapkan kerjasama antum yang baik. Sebagaimana Ustaz semangat mengajar antum walaupun via daring, antum juga harus tetap semangat mengerjakan instruksi dari Ustaz untuk
melihat ya sejauh mana pemahaman antum terhadap materi yang Ustaz berikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Ya, kepada Allah Ustaz mohon ampun jika ada perkataan Ustaz mungkin yang menyinggung perasaan antum atau tidak pada tempatnya, Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.